Salam DJTM. Halo anak-anak, jumpa kembali dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar tentang karya seni rupa daerah. Muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya Kompetensi Dasar 3.4. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Salah satu contoh karya seni rupa daerah adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, yaitu sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Hampir setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang disebut canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Batik yang menggunakan canting disebut batik tulis. Kesenian batik melebar di Indonesia sejak abad ke-17 Masehi. Pada saat itu, batik dilukis di atas papan-papan rumah adat atau pada daun lontar. Batik sendiri berkaitan erat dengan kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pertama kali, batik hanya digunakan oleh keluarga keraton karena merupakan kebudayaan keluarga kerajaan. Batik Indonesia awalnya berasal dari peninggalan nenek moyang masyarakat Jawa. Batik ini adalah warisan yang ditabuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kemanusiaan dan budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Oleh karena itu, tanggal 2 Oktober telah ditetapkan menjadi Hari Batik Nasional. Kata batik awalnya berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua suku kata, yaitu amba dan tik, yang artinya adalah menulis titik. Orang-orang zaman dahulu menyebutnya dengan sebutan ambatik. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri karya seni batik. Karya seni batik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Adapun ciri-ciri batik tradisional yaitu coraknya memiliki makna simbolik, umumnya bermotif ular, pagoda, geometri serta barong. Warnanya cenderung gelap, misalnya hitam, coklat, kehitaman atau putih. Dan motif batik ini merupakan ciri khas daerah asalnya. Sedangkan ciri-ciri batik modern antara lain coraknya tidak memiliki makna simbolik, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga, warnanya cenderung bebas, misalnya biru, merah, atau ungu. Dan motif ini bukan merupakan ciri khas daerah asalnya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat batik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain mori yang biasa terbuat dari sutra atau katun. Yang kedua, canting sebagai alat pembentuk motif. Yang ketiga, gawangan, yaitu tempat untuk menyampirkan kain. Yang keempat, malam, yaitu lilin atau parafin yang dicairkan. Yang kelima, panci dan kompor kecil untuk memanaskan. Dan yang keenam adalah larutan pewarna. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengenal beberapa teknik dalam pembuatan batik. Teknik yang pertama adalah teknik tulis. Teknik tulis yaitu teknik pembuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Canting merupakan alat yang digunakan untuk membatik khas Pulau Jawa. Prosesnya diawali dengan mengisi cairan malam di dalam canting. Lalu, mirip dengan kuas untuk melukis, canting ini digunakan untuk menuliskan motif batik di atas kain mori. Yang membuat hasil batik ini mahal adalah tak hanya butuh keterampilan tinggi sang seniman untuk membuat batik, tapi juga motif batik yang telah dituliskan dalam batik ini tidak akan luntur. Warna motif pada bagian depan dan belakang sama, karena proses membatik dilakukan di kedua sisi. Aroma khas batik ini berasal dari pewarna alami seperti warna kuning yang memakai kulit segar, lalu coklat memakai kayu jambal, hitam memakai kulit kayu tinggi, dan biru memakai daun tom dan akarnya.
Teknik yang kedua adalah teknik cap. Mirip seperti stempel, bukan? Nah, teknik pembuatan batik ini menggunakan pelat bersisi gambar timbul yang hanya perlu dicapkan ke kain. Jadi, proses pembuatan batik ini adalah dengan memasukkan canting cap ke dalam cairan malam. Lalu canting ini dicapkan pada kain mori dan langsung deh jadi motif dari cap tersebut. Kelebihan dari teknik cap ini adalah pemalamannya tentu lebih cepat dari teknik tulis tadi ya. Teknik yang ketiga adalah teknik celup ikat. Nah, teknik ini merupakan teknik yang mungkin sering kita jumpai ya anak-anak ya. Nah, teknik pembuatan batik dengan cara mengikat sebagian kain lalu dicelupkan ke dalam cairan pewarna. Inilah yang disebut dengan teknik celup ikat. Teknik tie-dye ini juga biasa dikenal dengan nama jumputan, tritik, sasirangan, ataupun pelangi. Teknik yang keempat adalah teknik sablon atau cetak. Batik sablon atau cetak adalah salah satu jenis hasil proses produksi batik yang teknis pembuatannya melalui proses sablon manual seperti pembuatan spanduk atau kaos. Berbeda dengan batik cap, batik sablon atau cetak ini hanya satu sisi kain mori saja yang mengalami proses pewarnaan, sehingga warna dari batik sablon ini relatif lebih mudah pudar. Kemudian teknik yang kelima adalah teknik printing. Selain canting tulis, teknik ini juga sangat populer dalam pembuatan batik. Proses pewarnaan pada batik ini menggunakan alat printing pada satu sisi kain saja. Tentu saja pembuatan batik ini lebih cepat serta efisien. Bagaimana tidak? Proses printing ini hanya memakan waktu sekitar 5 menit saja loh. Tak hanya itu, motif yang dihasilkan juga sangat detail. Nah, anak-anak, setelah kita mengenal berbagai teknik dalam pembuatan batik, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam motif batik Nusantara. Motif yang pertama adalah batik Megamendung. Batik Megamendung merupakan motif kain batik khas daerah Cirebon. Motif batik Megamendung sangat khas dengan bentuk awan besar berwarna cerah dan mencolok. Beberapa warna yang umum digunakan pada batik Megamendung adalah biru, merah tua, ungu, dan hijau tua. Motif batik yang kedua adalah batik tujuh rupa Pekalongan. Nah, Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai daerah pengrajin batik dan pusat batik. Berbagai motif batik yang elegan banyak dihasilkan di kota Pekalongan. Ciri khas batik Pekalongan yakni didominasi dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Batik Pekalongan akan sangat cantik apabila dikombinasikan dengan pakaian berbahan polos. Motif batik yang ketiga adalah motif batik Parang Rusak. Motif batik ini pasti sering sekali kalian lihat ya. Motif batik Parang Rusak merupakan motif batik yang sangat populer di kalangan pecinta batik. Motif batik Parang Rusak mengandung arti mendalam, yakni peperangan manusia dalam melawan sifat buruk dan nafsu selama hidup. Batik Parang Rusak sangat penting digunakan untuk berbagai kerajinan berbahan batik. Motif batik selanjutnya adalah batik keraton. Batik keraton merupakan batik yang awalnya dibuat oleh para putri dan pengrajin batik yang ada di lingkungan keraton. Motif batik keraton ini sangat kental dengan nuansa elegan, sakral, dan syarat akan filosofi kehidupan. Karenanya dulu batik keraton hanya boleh digunakan oleh sebagian orang saja. Motif batik selanjutnya adalah batik Priangan Tasikmalaya. Batik Priangan Tasikmalaya terkenal dengan ciri khasnya yang memiliki corak yang rapat, rapi, dan berkelas. Dominasi motif rumput dan tumbuh-tumbuhan menjadi identitas utama batik Priangan ini. Motif yang berikutnya adalah batik Lasem. Batik Lasem adalah batik yang berasal dari daerah bernama Lasem yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batik Lasem memiliki ciri khas warna merah menyala. Hal ini disebabkan karena batik Lasem sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Motif batik selanjutnya adalah batik Bali. Ragam batik khas Pulau Dewata ini juga tak kalah populer loh. Motif batik Bali banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa.
Warna-warna yang digunakan pada batik Bali juga didominan oleh warna cerah seperti biru, kuning, dan ungu. Motif batik selanjutnya adalah batik Pring Sedapur Magetan. Batik Pring Sedapur Magetan merupakan pilihan batik dengan motif sederhana dan simpel. Meskipun begitu, batik Pring Sedapur syarat akan makna filosofis. Motif batik ini didominasi oleh gambar-gambar tanaman bambu yang mengandung arti hidup rukun dan tenteram. Motif batik selanjutnya adalah batik Malang. Kota Malang, Jawa Timur juga punya motif batik kebanggaan, yaitu batik Malang memiliki ciri khas warna cerah. Motif batik Malang juga unik, yakni kombinasi gambar-gambar candi yang ada di kota tersebut. Motif selanjutnya adalah batik Betawi. Jakarta juga punya batik loh. Batik Betawi kerap ditampilkan dalam pameran kebudayaan Betawi ataupun digunakan pada acara-acara bergengsi seperti perhelatan Abang None Jakarta. Pilihan warna-warna cerah yang mencolok dipadukan dengan motif unik khas Betawi seperti ondel-ondel, pucuk rebung, nusa kelapa, dan gambang kromong yang menjadi ciri khas batik Betawi. Baiklah anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita tentang seni rupa daerah cukup sampai di sini. Silahkan kalian cari tahu lagi lebih lanjut tentang batik-batik yang ada di Nusantara kita tercinta ini. Sekali lagi terima kasih telah belajar dengan semangat. Ingatlah untuk selalu keep healthy dengan cara rajin cuci tangan, stay at home, dan jaga jarak ya. Sampai jumpa.